Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Tanah Bumbu akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik, terdiri dari pengamat atau observer, coach dan juga coachee. Bersama saya Yulia Indriawati dari TK Negeri Pembina Kecamatan Kusanghulu. Saya Ibu Margatila dari SMA Negeri 1 Kusanghulu. Saya Ahmad Kamara dari SMP 3 Pusahil Kabupaten Tanah Bumbu. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Ibu Yulia. Waalaikumsalam Ibu Mardo. Gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik. Gimana juga kabarnya Ibu Mardo? Alhamdulillah Ibu. Baik. Sebelum kita melakukan coaching Bu ya, sebagai langkah awal, saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Ibu nih. Pertama-tama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini ya Bu ya. Pada coaching kita hari ini, coach dan coacher akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur data atau belum? Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coachnya, dan juga bagaimana coach tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Dan jangan lupa yang disesuaikan dengan prinsip coaching ya, di antaranya yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Oke Ibu, untuk pertanyaan pertama Bu, yang akan saya tanyakan kepada Ibu, apakah kompetensi yang akan Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Oke baik, terima kasih atas pertanyaan Bu Mardo ya. Adapun potensi yang ingin saya kembangkan yaitu riset atau kesadaran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Oke baik Ibu. Nah, pertanyaan kedua nih Bu, kompetensi mana yang ingin akan Ibu kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Ini Bu, nah dari ketiga kompetensi coaching tersebut Bu yang ingin lebih saya dalami, lebih spesifik ingin saya kembangkan, yaitu bagaimana mendengarkan aktif dan bagaimana cara memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Oke baik Ibu, sekali. Oke. Nah, terus yang terakhir nih Bu, pertanyaan terakhir, indikator yang bagaimana yang ingin Ibu yang akan Ibu inginkan di dalam proses coaching kali ini? Tentunya saya ingin agar bagaimana coach saya ini bisa menemukan solusi dari permasalahannya, atau menemukan langkah-langkah apa dalam mengatasi masalahnya tersebut. Oke baik Ibu, demikian dulu Bu ya untuk observasi saya kali ini yang namanya pra observasi Ibu, dan silahkan Ibu melakukan coaching terhadap coachingnya. Oke, silakan Ibu. Oke, terima kasih Bu Mardo. Ya sama-sama Ibu. Ya terima kasih Ibu.
iya. Assalamualaikum Pak Ramana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bu? Alhamdulillah baik Bapak. Boleh minta waktunya sebentar Bu, saya mau cerita. Tentu saja boleh Pak. Coba Bapak ceritakan ada masalah apa yang Bapak hadapi saat ini? Saat ini saya lagi mengerjakan tugas Bu untuk mempersiapkan akreditasi sekolah Bu. Oh, jadi selama ini Bapak ini kurang fokus karena ada kepentingan dan kesibukan masing-masing ya Pak? Ya betul Bu. Oke, baik. Kira-kira setelah percakapan ini apa yang Bapak inginkan setelah kegiatan coaching ini? Begini Bu Yulia, yang saya inginkan Bu, saya dan tim bisa fokus dan konsentrasi menyelesaikan tugas akreditasi dengan baik selesai tepat pada waktunya. Oke, baik Bapak. Nah, kira-kira apa yang sudah Bapak siapkan untuk akreditasi ini Pak? Untuk sementara ini sudah mempersiapkan semua persiapan akreditasi Pak Bu dengan membentuk tim akreditasi. Nah, kira-kira bisa Bapak ceritakan lebih lanjut apalagi kira-kira yang sudah Bapak siapkan selain hal tersebut? Saya mempersiapkan contoh-contoh dan dokumen papan standar akreditasi Bu. Oke, kira-kira nanti apa yang bisa berhasil dari apa yang Bapak lakukan tersebut Pak? Kami bisa mengerjakan dengan fokus untuk menyelesaikan papan standar tersebut. Dan di bulan November ini bisa selesai Bu. Oke, baik. Nah, baik Pak, bisa fokus dengan kawan-kawan begitu Pak ya. Nah, menurut Bapak fokus itu idealnya seperti apa ya? Ya, menurut saya fokus itu bisa menyelesaikan tugas dengan penuh tanggung jawab. Oke, baik. Nah, jadi fokus itu yang bisa menyelesaikan tugas dengan penuh tanggung jawab Pak ya. Nah, kira-kira apa yang bisa Bapak persiapkan agar Bapak lebih fokus gitu Pak? Iya, mungkin ada lagi biar fokus lagi persiapan kami terhadap sekolah kami ini. Kami fokus kepada akreditasi yang terlaksana dengan baik. Nah, dalam hal ini tentunya akreditasi standar tadi nanti insya Allah kami akan rencanakan untuk membentuk sebuah tim, membentuk sebuah ketua dan juga akan kami bagi dalam papan standar tersebut. Saya kira inilah yang mungkin menjadi persiapan kami untuk kelanjutannya akan datang. Oke, baik. Nah, dari pembicaraan ini berarti Bapak kurang fokus karena adanya kepentingan dan kesibukan masing-masing begitu ya Pak. Itu biasa Pak ya terjadi. Kami juga kadang juga seperti itu. Nah, kira-kira apa rencana kedepannya agar Bapak dan tim dapat bekerja dengan fokus agar persiapan akreditasi dapat terlaksana dan tercapai dengan baik Pak? Tentunya kami dalam tim nanti setelah pembentukan kami juga akan menyelesaikan tugasnya dengan kegiatan yang sudah dengan sesuai dengan kita bagikan tupoksinya, dan juga kami terutama lebih mementingkan yang namanya lebih dulu jadwal kapan kami bisa kumpul dan berbagi tugas tersebut. Oke, bagus sekali Bapak. Nah, selain membuat jadwal, ada lagi tidak Pak kegiatan yang sudah Bapak lakukan? Ya, tentunya kami selain dari jadwal juga membuat membuat perangkat-perangkat yang belum lengkap. Kami lagi di dalam papan standar itu kan ada yang namanya standar proses, ada yang namanya tulisan, ada prasarana. Tentunya kami di dalam standar proses ini sangat memerlukan yang namanya perangkat-perangkat. Hal itu yang bisa kami kumpul, kami bagikan, dan tugas itu selesai dengan baik nantinya sebelum waktu yang ditentukan. Oke, agar tugas dapat selesai ya Pak ya. Kira-kira kapan Pak target selesainya ini? Kami sebenarnya menargetkan itu untuk selesainya kegiatan akreditasi ini. Sebelumnya kami juga berkoordinasi nanti sama tim untuk ini apa yang harus kami persiapkan. Setelah itu baru kami menargetkan targetnya kami harus selesai dalam 1 bulan. Oke, baik 1 bulan Pak ya. Nah,
dalam target 1 bulan ini, kira-kira mana yang Bapak dahulukan? Apakah membuat jadwal dulu atau mempersiapkan perangkat lainnya dulu, Pak? Saya lebih dulu, kami dari tim kesepakatannya kemarin itu adalah membuat jadwal dulu, baru kami menyelesaikan yang namanya perangkat itu. Tapi sambil dalam artian jadwal kami buat itu tentunya kami doakan dulu sebuah di dalam pembagian data standar itu sudah memperlihatkannya dengan lebih baik, dan itu kami akan melihat lagi apa kekurangan daripada yang apa standar itu yang harus kami persiapkan. Oke, bagus sekali Bapak. Itu tadi ya yang Bapak lakukan untuk mencapai target agar selesai dalam 1 bulan, Pak ya. Baik. Oh ya Pak, jadi membuat jadwal dulu, baru mempersiapkan perangkat ya. Nah, kira-kira apa yang dapat Bapak simpulkan dari percakapan kita kali ini, Pak? Ya, kami dari tim akreditasi sekolah dan juga kami sudah membentuk kesepakatan bahwasanya kami mengambil kesimpulan bahwasanya dari tim sudah memberikan penjelasan kepada kami. Alhamdulillah kami simpulkan bahwasanya kami tetap berkoordinasi dan tetap mempersiapkan yang namanya akreditasi itu berjalan dengan baik, dan juga seluruh tim bisa bekerja sama dan fokus pada pekerjaan yang sudah ditentukan. Oke, baik Pak ya, saya doakan semoga dalam 1 bulan ini Bapak sudah selesai. Saya tunggu berita selanjutnya Bapak ya, semoga semua yang dipersiapkan Bapak beserta tim dapat selesai dengan baik Pak ya. Amin Bu, terima kasih banyak Bu. Oke. Waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ibu Yulia. Waalaikumsalam Ibu Mardo. Ya, Ibu Yulia tadi sudah melakukan coaching ya dengan Pak Ahmad Kamara. Ya Ibu, alhamdulillah sudah. Oke, nah sebelum penutupan ya Bu, saya akan menanyakan lagi beberapa pertanyaan nih pasca observasi. Yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Oke, baik. Di coaching tadi saya sudah melakukan kegiatan coaching dengan alur theta Bu ya, dengan menanyakan tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, dan juga tanggung jawab ya. Nah, sehingga alur tersebut itu bisa menggali coaching untuk menceritakan permasalahan sehingga menemukan solusi-solusinya Bu. Ya, baik Ibu. Menurut saya sebagai observer tadi ya Bu Yulia ya, proses coaching yang Ibu Yulia dengan Pak Ahmad Kamara sudah berjalan dengan baik, dan juga proses alurnya juga sudah sesuai dengan alur theta, dan juga Ibu Yulia juga sudah berusaha menggali dengan memberikan pertanyaan kepada Pak Ahmad Kamara tentang yang berkaitan dengan akreditasi sekolah ya Bu ya tadi ya Bu ya. Sehingga Pak Ahmad Kamara bisa menemukan solusi dari permasalahannya, dan juga coaching yang sudah Ibu lakukan sudah sesuai dengan prinsip coachnya, cukup baik ya, alhamdulillah. Oke. Nah Ibu, untuk pertanyaan terakhir nih Bu, sebelum kita tutup nih, yaitu kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan Ibu lakukan? Oke, baik ya. Nah, setelah melaksanakan coaching ini, ada pun kompetensi yang masih ingin saya kembangkan adalah dengan cara lebih memahami lagi proses menjadi coach yang baik Ibu. Sehingga saya nanti dapat melakukan kegiatan coaching dengan lebih baik lagi. Itu baik Ibu, semoga kedepannya bisa Ibu lakukan, bisa Ibu melakukan coaching yang lebih baik lagi ya Bu ya. Amin. Ini Bu, demikian observasi saya kali ini, semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya tutup ya Bu ya. Mungkin dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan. Sama-sama Ibu, terima kasih juga. Yuk. Demikian tadi demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik.
Terima kasih sudah menyaksikan dan semoga menginspirasi. Sampai jumpa lagi. Salam bahagia.